Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa menjalankan tugas kita, yaitu melaksanakan perkuliahan, melaksanakan presentasi pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul tingkah laku dan kelompok. Saya persilakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Materi pertama yaitu jenis-jenis kelompok sosial dan karakteristiknya. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi dan memiliki kesadaran sebagai bagian dari kelompok tersebut. Jenis-jenis sosial sangat beragam dan dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria seperti cara membentukkan ikatan antara anggota, struktur organisasi, dan tujuan kelompok. Salah satu klasifikasi kelompok sosial berdasarkan cara pembentukannya yaitu kelompok semu, massa, publik, dan kelompok nyata. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah materi yang sempat dipaparkan oleh pemateri pertama. Selanjutnya akan dilanjut oleh pemateri kedua. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Kami akan melanjutkan materi. Ferdinand Tonis membagi kelompok sosial menjadi dua jenis utama berdasarkan sifat ikatan antar anggota. Kelompok yang didasarkan pada hubungan sosial yang erat, informal, dan bersifat pribadi. Anggota kelompok ini memiliki ikatan batin yang murni dan hubungan yang bisa bertahan lama. Contohnya keluarga, komunitas tetangga, atau kelompok supporter sepak bola. Sebaliknya, Giselle Schaaf mengatakan kelompok yang didasarkan pada hubungan sosial yang singkat, formal, dan interpersonal lebih fokus pada tujuan bersama dan kepentingan individual seperti organisasi kerja, partai politik, atau kelompok bisnis. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah materi yang sempat dipaparkan oleh pemateri kedua. Selanjutnya akan dilanjut oleh pemateri ketiga. Saya persilakan. Baik, selanjutnya bagian B, peran kelompok dalam membentuk identitas sosial individu. Peran kelompok dalam membentuk identitas sosial individu sangat penting dan menjadi salah satu fondasi utama dalam psikologi sosial. Identitas sosial adalah bagian dari konsep diri seseorang yang terbentuk melalui kesadaran dirinya sebagai anggota suatu kelompok sosial. Kelompok sosial memberikan rasa kebersamaan atau sense of belonging yang membuat individu merasa diterima dan memiliki ikatan emosional dengan anggota kelompok lainnya. Baik, itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah penyampaian materi dari pemateri ketiga. Selanjutnya akan dilanjut oleh pemateri keempat. Saya persilakan. Baik, terima kasih oleh moderator. Selanjutnya yaitu teori dinamika kelompok dan pengaruhnya terhadap perilaku individu, di mana dinamika kelompok adalah proses interaksi dan perubahan yang terjadi di antara anggota kelompok yang saling mempengaruhi satu sama lain dan mencapai tujuan bersama. Salah satu teori penting yang dalam dinamika kelompok adalah teori Medan atau file teori yang dikembangkan oleh Kurt Lewin, yang dimana teori ini menyatakan bahwa perilaku individu dalam kelompok dipengaruhi oleh gaya tarik menarik atau kekuatan medan yang muncul dari interaksi antar anggota kelompok, serta kelompok bukan sekedar kumpulan individu, melainkan kesatuan yang utuh dengan gaya-gaya yang saling berinteraksi dan menghasilkan perilaku kelompok secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah materi yang sempat disampaikan oleh kelompok 4.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.